Saya akan menemui dua warga di desa Tulabolo yang sempat menjadi korban tanah longsor beberapa waktu lalu dan berhasil diselamatkan setelah 8 jam. Seperti apa kemudian ini cerita dan kesaksian mereka? Kita temukan faktanya. Malam ini di depan saya sudah ada kedua korban dari tanah longsor. Sudah ada Bang Roy, kemudian juga Bang Upin, yang informasinya mereka ini berhasil bertahan selama 8 jam dalam keadaan ketimbun ya Bang ya? Iya. Sebelum pada akhirnya dievakuasi. Bang Roy, Bang Upin, terima kasih banyak waktunya untuk fakta. Ya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu kondisinya sekarang seperti apa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, saya ke Bang Roy terlebih dahulu. Pada saat itu ceritanya gimana Bang sampai akhirnya longsor datang? Bang Roy posisinya di mana waktu itu? Di dalam lubang. Di dalam lubang. Lagi gali? Iya, lagi kerja. Lagi kerja, Ya, oke. Lagi cari rep kan. Baru waktu itu udah mau keluar. Pas udah mau keluar, tiba-tiba di mulut lubang udah tertutup. Setelah itu sudah sementara cuma diam di situ. Sementara longsor ini diam karena sudah nggak bisa keluar kan. Sudah jalur untuk keluar sudah tertutup dengan longsor ini. Bang Roy dan Bang Upin pada saat itu berdekatan posisinya? Iya. Berapa dalam sih kalian waktu itu? Titik lubangnya itu? Hampir 100. Kalau kedalaman lubang paling sekitaran 100 lebih. Kedalaman lubangnya, tapi Cuma posisi kalian tertimbun berdua? sekitaran 1 meter lebih. Nah, yang pertama kali didengar terus dirasa sampai akhirnya sadar, wah ini ada longsor nih, itu gimana? Gemuruh. Ada suara gemuruh? Iya, ada suara gemuruh. Seperti guntur, batu. Terdengar jelas itu di dalam itu. Itu dari Bang Roy. Kalau dari Bang Upin sendiri setelah dengar, So campur aduk, ada DP panik, ada juga koma nangis semua, so bingung di dalam, sempat berhalusinasi lagi. berhalusinasi apa itu? Macam-macam, so sempat dengar orang ribut-ribut di dekat-dekat orang-orang lewat-lewat di muka orang, tapi tidak ada, cuma memang Padahal kalian lagi berdua aja waktu ya, itu. Iya. sunyi-sunyi kondisi di dalam. Baru posisi memang masih hujan keras di atas tuh, tidak, pokoknya bingung, so tidak tahu siapa yang rasa di dalam. Ada getaran yang sempat dirasakan Ada. pada saat itu? Ada. Itu kan dari jam 11 sampai akhirnya 8 jam ya informasinya Iya. tadi ya. Itu kan waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama. Bertahannya seperti apa? Mungkin dari Bang Ipin, Bang Upin. Masih sempat tersimpan Cuma air. dengan air itu, Ada air, sebotol satu. air. Satu botol terong bawa ke dalam, sampai terong keluar masih tersisa sedikit, itu yang terong bertahan kan, terong minum sedikit di dalam, sampai tak keluar kamar terong itu masih air itu yang matang kau orang. Mungkin biar bisa dibayangkan juga ya Iya. oleh pemirsa yang nonton. Posisi lubangnya ini seberapa besar, kemudian ruang gerak kalian nih seberapa terbatas sih pada saat itu? 1x1. 1x1 aja? Iya. Apa yang bikin waktu itu Bang Upin optimis sekali kalau ini kita pasti selamat nih dari kejadian Ada ini? posisi pantongan memang cuma topor, cuma 1,5 meter. Baru hujan Tidak terlalu udah dalam artinya? Tidak terlalu dalam. hujan udah mulai reda kan. Jadi posisi bantuan pasti akan datang kalau sudah nggak ada hujan kan. Memangnya kalau Upin memang sudah pernah sebelumnya mengalami hal Ya, ini? sempat mengalami kejadian begitu. Di lokasi tambang juga? Ya, tetap di lokasi itu, 18. Kapan itu? Kejadian selama 2018, jajah tambang pertama tabuka situ. Oke. Awal-awal lokasi mulai baisi, turun di situ. Sempat kejadian bagi, tapi bukan longsor, cuma tertutup di dalam, tidak ada jalan mau keluar. Itu memang sering terjadi longsor-longsor itu di situ, di titik Kadang, itu. kecuali itu hujan, kecuali musim hujan. Selain kalau musim panas tidak pernah longsor, Jadi kalau musim hujan selalu ada longsoran. tetap itu. Tetap ada. Cuma 19 itu posisi 19 nanti itu longsor baru-baru ini. Kalau lokasi 19. Nah, itu kan kalian ada di dalam situ 8 jam. Sempat mungkin dengar suara-suara di atas ya, suara-suara di luar, baik itu orang yang berusaha nolong atau mungkin teriakan-teriakan dari korban lain, teman-teman penambang yang lain. Kalau Iya, dari korban tidak ada, cuma orang cek empat orang ada. Sempat 2 kali orang dengar jam 2 ada orang bertanya di dalam.
dorong tanya kalau masih ada orang di dalam, orang masuk suara dorong su tidak balas. So baku dulu sedang longsor kan. Baru jam 5 lagi, jam 5 su orang tom. Jadi orang tom itu yang jam 5 dia pastikan kalau masih ada balasan dia mau gale. Kami dua bisa keluar itu lubang cuma ukuran kecil, cuma tangan yang bisa lolos. Iya, baru dorang yang di atas yang dorang so tarik dari bawah. So tidak kasih besar lubang, cuma dorang bikin lubang kecil yang penting lolos. Dorang so tarik. Setelah keluar itu berarti jam berapa ya? Pagi. Sekitaran udah terang ya berarti? Iya udah terang. Udah sekitaran jam-jam 7. Iya jam 7 ya. Jam 8. Saya lihat kan ada beberapa gubuk-gubuk kayak bedeng gitu ya, rumah-rumah yang mungkin buat istirahat. Memang kesehariannya kalian istirahatnya di situ? Iya. Di tempat tinggal itu sama dengan cuma pondok-pondok kecil. Itu tempat tidur. Iya. Kalau istilah sini itu camp, tempat masak sama di situ. Terima kasih banyak atas waktu dan juga ceritanya. Semoga tidak terulang lagi ya. Semuanya selamat-selamat selalu, sehat selalu juga. Kami turut prihatin juga apa dengan yang menimpa Bang Roy dan juga Bang Upin. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita temukan fakta selanjutnya. Ini metode yang kemudian digunakan oleh Basarnas sendiri dalam pencarian tersebut seperti apa? Karena mengingat medannya tidak mudah ya Pak ya, untuk kemudian ini dimasuki alat berat dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Metode yang kami lakukan untuk pencarian pada hari pertama dan kedua kita melakukan pencarian secara manual, dan hari ketiga alhamdulillah alat berat masuk ke lokasi untuk melakukan pencarian. Di samping dilakukan dengan alat berat, tim SAR gabungan melakukan pencarian secara manual juga. Pak Heri, mungkin bisa sekaligus digambarkan ya, ini kan sebarannya cukup banyak dari titik bor tersebut. Medannya ini bagaimana kalau dari pihak Basarnas melihatnya? Karena ada, kalau tidak salah ada titik sumur 139 dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Boleh digambarkan Pak Heri? Kalau kami melihat sesuai dengan tempat kejadian tersebut, yaitu diakibatkan dengan cuaca yang tidak mendukung, curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadinya longsor tersebut. Nah, ini mereka kebanyakan ditemukannya di area mana Pak? Kebanyakan korban ditemukan di area titik bor 1 dan 3. Titik bor 1 dan 3? Iya. Oke, jarak dari posko induk ini berapa jauh? Jarak dari posko induk sampai ke lokasi titik bor 1 dan 3 lebih kurang 23 kilo. Apa yang kemudian kalau misalnya dari Basarnas melihat, apa yang kemudian ini menyebabkan titik sumur titik bor yang 1-3 tadi ini paling banyak ditemukan korban di situ? Apakah memang aktivitasnya memang lebih banyak orang di situ atau ada semacam pemukiman Pak yang berada di area tersebut? Baik, kenapa terjadi banyak korban di titik 1-3 itu? Karena di situ adalah camp-camp para penambang, dan di situ ada juga warung-warung untuk melakukan aktivitas jual beli. Baik, Pak Heri, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya. Sehat selalu. Berikan izin untuk mereka penambang agar mereka legal.